Prabowo Gitar ini hanya untuk props pemirsa. Welcome back with me, Handsome Abe, dan host dadakan kami, Natasha. Kenalin diri lu dong. Harusnya kita jadi duo gemoy loh. Mau penonton bayaran nggak? Suruh dia tepuk tangan. Dan balik lagi di acara podcast Anti Golput. Karena golput itu gak asik. gak asik. Tepuk tangan lagi dong. Belum di briefing ya kayaknya. Penonton bayaran kan belum ditransfer, Kak. Kita nggak boleh. Bayarannya itu hanya dengan roti tawar dan yang lain-lain. Ini kita susu jangan lupa. Dan juga susu untuk memproduksi, menciptakan generasi yang lebih sehat ya. Proteinnya butuh. Proteinnya butuh ya. Kayaknya pinter banget nih narasumber kita ini. Parah. Tolong dikenalin dong Natasha. Bukan masalah keringetan. keringetan, ini gue udah siap-siap kuliah nih. Gue udah tahu nih sosok beliau ini seperti apa. Yuk kenalin. Kita punya tamu kali ini, Mr. Astrio Boy. Terima kasih. Thank you for having me. Astrio adalah seorang kabit kewirausahaan di organisasi Tidar. Betul. Dan juga kalau di tim kampanye, Di tim Bravo sebagai strategi media. di tim Bravo sebagai strategi media. Tepuk tangan dong guys. Waduh. Biar gak kelihatannya gabut-gabut banget dijadiin props. Gak kelihatan juga kan? Ya sudah. Oke lanjut, Natasha. Aduh, ini teman-teman semua. Jadi hari ini saya ditemenin dua cowok ganteng di sebelah ujung dan di sebelah tengah. Nah hari ini kita seru banget mau ngebahas tentang kemarin nonton debat cawapres nggak, Pak? Nonton. Seru banget nggak sih? Yes. Nah, kebetulan di sesi yang sebelumnya tadi kita juga udah ngobrol sama Kak Sarah nih tentang debat cawapres. Nah, kalau dari sisi kakak sendiri, debat cawapres kita kemarin gimana sih? Saya rasa pertama harus kita apresiasi ya dari ketiga paslon bisa membawa satu suasana debat yang sejuk, penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah banyak sekali gagasan, ide-ide yang dilontarkan di forum kemarin. Tujuannya adalah satu sebenarnya. Ini adalah wujud dari kedewasaan kita dalam berdemokrasi, di mana proses pemilihan oleh rakyat itu akan didasari oleh rasionalitas dan hal-hal yang bersifat pragmatis. Dan saya rasa ini adalah kemajuan bagi bangsa Indonesia. Gila, seru banget. Kalau menurut Kak B sendiri gimana? Itu keren banget. Itu yang tadi disampaikan Astrio itu betul, kita harus apresiasi. Dan ini kayaknya agak berbeda ya. Itu kayak situasi dengan tahun pemilu yang sebelumnya ya. Kayaknya lebih sejuk, lebih damai, dan gue melihat ini nggak cuma dari paslon ya, tapi dari seluruh pendukung juga udah lebih dewasa sih gue lihat ya. Betul. Nah, Om Astrio mumpung lagi di sini nih, pertanyaannya adalah, lu kemarin kan sempat nonton dan pembukaan dari Cawapres 02, menurut gue pribadi itu epic banget. Ya. Gimana menurut lo tentang pembukaan visi misinya aja kayak baru mulai 4 menit pertama itu lo? Betul, di dalam pembukaan opening statement ya, Iya, opening selama statement ya. 3 menit pertama oleh Mas Gibran sebagai Cawapres nomor 2, saya rasa banyak sekali melontarkan gagasan-gagasan. Dan yang saya highlight ini adalah bahwa strukturisasi memperkenalkan tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa, dimulai dari situ, lalu berangkat ke solusi-solusi secara spesifik. Itu dia. Dan juga itu juga menjadi landasan kenapa program-program kerja yang dipilih oleh pasangan Prabowo Gibran adalah untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan itu keberlanjutan itu, kalau gua nggak salah dengar ya, ini langsung fast forward itu di terakhir keberlanjutan juga ada penyempurnaan kan? Betul. Ada keberlanjutan, ada penyempurnaan, dan juga ada percepatan. Karena tentu saja tidak ada yang sempurna. Pasti ada beberapa program-program yang telah dijalankan walaupun baik, tetap perlu penyempurnaan. Ya. Dan juga percepatan ini menjadi kata kunci karena kita sedang dikejar target. Targetnya apa nih? Yaitu di tahun 2045 memanfaatkan bonus demografi, kita harus bisa melompat menjadi sebuah negara maju. Jadi kita nggak boleh santai-santai aja, kita harus melakukan percepatan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena 2045 tuh nggak bakal datang lagi tuh. Betul. Bonus demografi yang benar-benar kayaknya dari banyaknya negara, Indonesia yang benar-benar. Betul. Bahkan dari sekarang juga kita sebenarnya sudah mulai menikmati bonus demografi.
di mana ada sekitar 190 juta penduduk Indonesia yang berada dalam rentan usia 16 sampai 64 tahun yang menurut kategori World Bank merupakan kategori usia produktif. Dan puncaknya kita akan alami di tahun sekitar 2030-an. Jadi mulai dari sekarang kita sudah harus tancap gas. Pondasinya udah benar-benar. Jadi yang sudah dibangun 2 periode oleh Presiden Joko Widodo dan program yang diusung oleh Paslon 02 dilanjutkan, dipercepat, disempurnakan. Gimana tuh nasihatnya? Cepat dan disempurnakan. Iya. Nah, Kak Astrio ini kan termasuk tergolong anak muda dong, Mas? Ya. Dan kita kan tadi udah bahas juga nih teman-teman tentang usia produktif, terus ada juga bonus demografi. Nah, kemarin aku seneng banget waktu itu Mas Gibran di dalam debat cawapres tuh ngebahas mengenai proporsi dan sumbangan UMKM di Indonesia terhadap PDB atau GDP. Ya. Nah, berhubung nih Kak Astrio adalah istilahnya pawangnya entrepreneur. Backgroundnya ini berulang buana di entrepreneurship gitu ya. Kira-kira kalau dari kacamata Pak Astrio sendiri sebagai seorang anak muda yang menekuni bidang usaha, kira-kira UMKM ke depan kita tuh kayak gimana sih di tangan Mas Gibran dan Pak Prabowo? Ya, jadi pertama memang kita harus sadarin entrepreneurship atau kewirausahaan itu menjadi salah satu tumpuan atau fondasi penting dari sebuah bangsa. Melalui entrepreneurship kita bisa menciptakan multiplier effect dalam ekonomi, kita bisa menciptakan lapangan kerja baru, kita bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, high paying jobs. Jadi itulah pentingnya kewirausahaan. Cuman memang tantangannya di Indonesia hari ini, walaupun kita memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak, total UMKM kita ada sekitar 64,3 juta. Wow. Tantangannya itu adalah, dan ini bukan permasalahan ya, inilah tantangan. Tantangannya itu adalah 64 jutanya, alias 99,6%-nya, itu adalah kategori usaha mikro. Usaha mikro itu adalah usaha-usaha dengan omset di bawah 2 miliar per tahun, dan mayoritas berada di sektor informal. Nah jadi, walaupun secara jumlah ini banyak, tetapi kita memiliki PR bagaimana caranya kita menaikkan kelas para pelaku UMKM kita, terutama para pelaku usaha mikro, agar mereka bisa naik kelas menjadi usaha kecil dan bisa naik kelas menjadi usaha menengah, bahkan usaha besar. Harus level up ya. Betul. Jadi benar-benar dari usaha mikro, dan apalagi kan setelah ya nggak cuma Indonesia, satu dunia merasakan COVID. Betul. Dan itu banyak sekali muncul usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumahan. Jadi hal-hal itu tuh yang kita harus level up. Betul, betul. Nah, sehubungan dengan itu, program apa sih yang dari Paslon 02 tawarkan untuk catch this opportunity kan jadinya? Iya, saya rasa terutama merefer ke debat kemarin ya, ada beberapa poin menarik untuk program-program yang walaupun mungkin tidak langsung berhubungan dengan ekonomi, tapi akan berdampak juga kepada ekonomi walaupun secara tidak langsung. Contohnya apa? Salah satu program andalan dari pasangan Prabowo Gibran itu adalah makan siang, susu gratis, dan juga bantuan gizi untuk ibu hamil. Jadi kalau kita berbicara di level fundamental, ini adalah program yang secara langsung menyasar aspek fundamental dari kualitas sumber daya manusia, yaitu gizinya terlebih dahulu. Specifically untuk ibu-ibu hamil, ini akan menjadi sangat penting karena ini akan menopang 1000 hari pertama kehidupan yang akan membantu mengatasi stunting. Jadi di level fundamental kita berbicara dulu bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas sumber daya manusia dari hal yang paling basic, yaitu gizinya terlebih dahulu. Ya kan? Lalu setelah itu, dari program ini juga dapat melahirkan apa yang kita sebut sebagai multiplier economic effect. Yaitu apa? Karena visi dari program ini adalah melakukan sourcing bahan baku yang diperlukan, itu sebisa mungkin kita lakukan dari masyarakat lokal, dari UMKM lokal, dengan memanfaatkan dan menggandeng BUMDes itu badan usaha milik desa, maupun koperasi-koperasi unit desa. Jadi tujuannya adalah kita menciptakan ekonomi baru yang bergeliat terutama di daerah-daerah. Itu yang paling penting terhadap efek ekonominya. Betul. Karena kayak penyediaan makanan itu kan juga disebutkan juga oleh Mas Gibran tadi malam ya, kayak ada catering lah dan lain-lain segala macam, penyediaan makanan dan susunya nanti juga ya. Betul. Modelnya kan banyak. Kita memiliki beberapa contoh dari beberapa negara. Ada yang menerapkan sistem central kitchen, ada yang menerapkan dapurnya dibangun di setiap sekolah misalnya. Tapi intinya nanti kita akan fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dan memang ketersediaan supply di setiap daerah-daerah. Jadi ini akan menyesuaikan pasti, dan yang penting program ini dapat dirasakan. Targetnya adalah kita dapat mencapai lebih dari 80 juta penerima manfaat di tahun 2029. Betul. Wow, yang penting program ini berkesinambungan ya. Harus bermanfaat dan langsung tepat sasaran. Tepat sasaran, betul. Nah, tapi Kak Astrio nih, kan kalau kita bicara mengenai supply and distribution
ataupun demand tentang opportunity tadi pasti nggak lepas dari yang namanya infrastruktur atau infrastruktur dan pembangunan di daerah tersebut. Nah, kalau dari kacamata Kak Astrio sendiri tentang program-program yang ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa sih yang sudah mencakup bagian infrastruktur untuk mempercepat itu tadi? Ya, betul. Prioritas utama dalam program infrastruktur adalah melanjutkan proyek-proyek dan visi program infrastruktur yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Nah, seperti yang kita ketahui, infrastruktur ini manfaatnya sangat luar biasa. Terutama dalam hal apa? Dalam yang kita sebut sebagai redistribusi ekonomi. Kita mulai dari Pulau Jawa dulu awalnya, lalu sekarang sudah bergerak bahkan di luar Pulau Jawa. Bahkan per hari ini investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih dari 50%. Yang tadinya mayoritas itu ada di Pulau Jawa. Jadi ini menunjukkan memang keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran untuk membangun daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kenapa ini penting? Karena visi kita adalah membangun Indonesia yang tidak Jawa sentris. Harus Indonesia sentris. Artinya beban populasi, mayoritas ekonomi jangan sampai hanya berputar di Jawa saja. Nah, kenapa ini bisa menjadi agen redistribusi ekonomi yang baik terkait infrastruktur ini? Sebagai contoh deh, kita simpel saja. Kalau kita berbicara bahkan konteksnya di Pulau Jawa sendiri, tadinya orang ekonomi mayoritas itu berputar di Jakarta. Orang-orang Jakarta katakanlah kalau lagi liburan, mereka mau naik kendaraan darat ya, mobil misalnya, mentok mereka kemana sih? Mereka ke Bandung, jalan-jalan mereka ke Puncak. Paling jauh sampai situ doang. Nggak ada tuh dulu ada yang kepikiran naik mobil mau ke Jogja, mau ke Semarang, Surabaya, itu nggak kepikiran. Capek duluan. Tapi hari ini dengan adanya tol Trans Jawa, contoh, orang Jakarta mau. Dan apa yang terjadi? Orang Jawa ketika mereka liburan, mereka bawa uang. Mereka spend di daerah tersebut. Mereka beli makanan, mereka beli oleh-oleh, mereka penginapannya di situ. Betul. Itu kan berarti uang dari Jakarta mengalir sampai ke Jawa Timur. Dan konsep inilah yang kita bangun bahkan keluar Pulau Jawa. Salah satu proyek yang paling ikonik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membangun IKN Nusantara yang berada di Kalimantan. Betul, ini adalah wujud simbol bahwa ekonomi itu tidak hanya berputar di Jawa saja. Loh, lalu orang bilang, kenapa memangnya harus dipindahin ke Kalimantan? Karena begini, ketika kita memindahkan sebuah pusat pemerintahan dan kita bangun infrastruktur yang memadai, dan infrastruktur yang di kota tersebut itu bukan hanya infrastruktur pemerintahan, dan juga tapi ada pendidikan, kesehatan. Nggak cuma bangunan aja kan. Betul. Nah, apa yang akan terjadi? Itu akan menjadi epicentrum baru untuk menampung populasi-populasi. Artinya akan ada perpindahan penduduk dari yang tadinya tidak di IKN menjadi ke IKN. Dan di situ akan menimbulkan sirkulasi ekonomi yang baru di daerah tersebut yang akhirnya membuat sekarang Pulau Kalimantan secara keseluruhan itu bisa dapat lebih sejahtera. Tapi kan sempat juga dibahas oleh salah satu calon ya, bilang, tapi kan investasinya segitu-segitu aja, belum ada. Terus akhirnya Mas Gibran juga menjawab, ini sudah ada dari swasta juga dan lain-lain. Itu gimana tuh menyikapinya? Betul, saya rasa ini yang perlu dimengerti bahwa kalau counter argumennya adalah lebih baik uang tersebut dipakai untuk menggunakan kota-kota lain, hal yang perlu kita mengerti pertama kali adalah dalam membangun kota, termasuk IKN, itu tidak murni harus menggunakan 100% APBN. Contohnya dalam kasus IKN, itu hanya 20% yang dianggarkan menggunakan APBN. Oh, hanya Sisanya itu adalah dari investasi dari swasta. Dan inilah memang konsep-konsep, kalaupun kita akan mengembangkan kota-kota lain di luar daripada IKN, skema yang sama bisa diterapkan satu. Dan jangan lupa, kota-kota lain juga memiliki infrastruktur pemerintahan daerah yang existing. Artinya, pemerintah daerah juga memiliki APBD mereka masing-masing, pendapatan daerah masing-masing. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, ya kan? Pajak restoran yang dibayar, itu kan masuk ke kas daerah. Jadi itu akan menjadi salah satu instrumen pembiayaan juga. Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak start dari sekarang, maka Jakarta dan Jawa secara umum akan menjadi terbebani terlalu berat dan akan terlalu jomplang. Sebagai contoh, senjangan ya. Pulau Kalimantan itu luasnya kurang lebih 7-8 kali dari Pulau Jawa. Tapi penduduknya itu 1/9, 1/10-nya doang. 1/9. Jadi begitu kosongnya Pulau Kalimantan dibandingkan dengan Pulau Jawa, padahal begitu luasnya Pulau Kalimantan. Nah, ini harus diperbaikin. Dan ini saya rasa akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo. Sudah pasti dilanjutkan kan, karena kan kalau salah satu paslon ada yang mengusung apakah ini dilanjutkan atau enggak masih ragu-ragu. Tapi kalau paslon 02 sudah pasti akan melanjutkan. Akan melanjutkan IKN. Betul. Bold and firm. Bold and firm. Wow, tepuk tangan dulu guys. Gokil banget. Natasha, kamu lagi ngapain kamu Natasha? Aku terpesona. Saking semangatnya terpesona oleh paparan-paparan yang disampaikan oleh Kak Astrio. Karena di politik kali ini nih kita ngerasa anak muda tuh sering banget di framing gak capable, gak punya informasi, gak punya kemampuan public speaking, betul. negosiasi yang mungkin gak seperti pendahulu-pendahulu kita gitu. Nah, tapi pas debat cawapres
kemarin itu membuktikan bahwa anak muda tuh ternyata perlu ruang memang untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan yang mungkin kadang terkesannya tuh liar atau impossible. Padahal itu doable. Cuma karena metodenya tuh kita nggak tahu atau mungkin ya yang dahulu tuh ngerasa yang A tuh lebih baik daripada yang B. Jadi memang ini saatnya kita untuk mendukung gerakan-gerakan anak muda. Betul. Nah, tapi satu hal ya yang gua sangat sorotin, kalau gua kan gua nggak seberat ke Astrio nih, tapi hari ini gokil, very very fruitful information, sangat-sangat berguna sebenarnya untuk teman-teman semua, khususnya anak-anak muda. Kalian tuh harus tahu nih, ternyata program yang diusung oleh Paslon 02, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bukan buat satu halangan, tapi mempersiapkan kita ini menuju Indonesia emas. Betul. Di 2045, dan harus dimulai dari sekarang. Betul. Sudah dibangun infrastrukturnya oleh pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, dan akan dilanjutkan yang baik-baik. Tadi seperti yang disampaikan, ada penyempurnaan juga. Betul. Nah, satu hal yang gue sorotin, dan ini agak seru dibahas banyak di media, Mas Gibran nggak pernah mau datang debat, diundang begini-begini, tapi ternyata tadi malam gila itu sih. Gimana tuh Kak Astrio? Ya. Sesuai ekspektasi kah dari tim atau seperti apa? Betul, saya rasa banyak orang yang lupa bahwa Mas Gibran ini satu adalah kepala daerah. Kepala daerah. Jadi beliau jelas memiliki pengalaman dalam memanage sebuah teritori yang cakupannya juga holistik. Iya. Isu-isu yang dihadapin pun di Kota Solo merupakan miniatur daripada isu-isu yang dihadapi secara nasional. Betul, walaupun betul. tidak sekompleks isu nasional, betul. Tapi menurut saya yang lebih paling penting adalah banyak orang yang sudah membahas kapabilitas daripada Mas Gibran dalam debat Cawapres malam. Saya rasa itu sudah hampir semua orang sudah mengakui hal tersebut. Tapi menurut saya tidak kalah penting di sini adalah ini juga merupakan simbol bahwa apa yang dibangun oleh Paslon 02 sebenarnya itu adalah untuk mempersiapkan Indonesia bagi generasi-generasi muda. Dan tongkat estafet hari ini sudah dimulai diberikan kepada generasi selanjutnya yang diwakilkan oleh Mas Gibran sebagai tokoh muda. Betul. Dan satu hal yang setelah sesi debat Cawapres, satu apresiasi besar dari Pak Prabowo yang menyatakan nilainya kalau boleh dikasih skor 99,9 untuk Mas Gibran. Ya. Dan beliau juga menyampaikan, Pak Prabowo adalah kalau Mas Gibran ini generasi kita, anak muda, milenial, kalau Pak Prabowo itu generasi jembatan. Betul. Gimana tuh maksudnya generasi jembatan tuh? Jadi terlihat sekali memang ketulusan Pak Prabowo. Luar biasa. Beliau hanya ingin mendedikasikan hidupnya untuk menyiapkan Indonesia bagi generasi yang akan datang. Dan ingin memastikan bahwa kesejahteraan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga jangan sampai ada lagi kemiskinan yang masih ada di bumi Indonesia. Makanya salah satu target dari program Prabowo Gibran adalah menghilangkan kemiskinan ekstrim. Menurut standar Bank Dunia, kemiskinan ekstrim itu definisinya adalah berpenghasilan $2,15 per hari. 2,5. Itu rencananya akan dibuat menjadi 0 di tahun kedua dan menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 5% di tahun 2029. Oh, jadi di satu periode itu benar-benar fokus pengentasan, pokoknya tidak ada kemiskinan. Ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan. Ujung-ujungnya cuma itu, betul. Ini gokil banget sih. Yang adil dan merata lah. Yang adil dan merata, Jadi exactly. benar-benar sila kelima Pancasila itu dirasakan dari Sabang sampai Merauke. Betul. Yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi dan berulang kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi satu-satunya presiden yang mungkin lebih dari 18 kali ke Papua kan, sempat Betul. disampaikan. Betul. Nah, jadi guys, sepertinya kita udah di penghujung. Gokil ya, Natasha ini seru banget nih ngobrol sama Astrio. Lagi-lagi berulang kali, gue udah sering banget ketemu kakak kita yang satu ini. Dan tiap ngobrol itu bikin tambah wawasan. Terima kasih. Harapannya juga lewat acara podcast anti golput dan anti galau ini. Anak muda pasti banyak galaunya kan? Galau, lu gak usah galau lah. Dan gue yakin banget seperti yang sudah menonton dari malam. Mungkin aja yang tadinya pilihannya di 01 atau pilihannya di 03 setelah melihat debat kemarin, gue yakin pasti ada yang langsung jatuh hati. Iya lagi nih Mas Gibran, bener lagi nih Mas Gibran, Ya. relate banget. Tapi saya rasa ada poin yang penting ya, terutama untuk teman-teman yang akan menentukan pilihan, apapun pilihannya. Faktor pertama adalah harus membandingkan program-program yang ditawarkan oleh setiap paslon. Dan yang tidak kalah penting adalah keputusan nanti siapapun yang akan dipilih, itu adalah dipilih karena merasa bahwa paslon tersebut dapat mengefek
hidup kita masing-masing secara langsung. Yes. Itu menurut saya yang paling penting. Benar, tapi setuju banget sih Kak Astrio dan Kak Abe, Kak Handsome Abe, yang handsome pasti mutlak. Jadi memang Mas Gibran sebagai anak muda aja, kalau kata pepatah kan berikan aku satu orang muda. Ini udah lebih gempar dari satu dunia kayaknya, karena kemarin performa Mas Gibran dalam Cawapres, dan hari ini kita kedatangan anak muda juga, jadi mungkin nggak hanya Indonesia yang gempar ya. Ini sih Dengan kayaknya keterlibatan anak muda, terutama dalam kalian memilih nanti tanggal 14 Februari, kita bisa menggemparkan seluruh dunia dengan kemampuan SDM Indonesia. luar biasa banget. Oke, guys, itu aja kayaknya dari kami semua yang ada di sini, dan kasih pesan dong terakhir singkat aja buat tanggal 14 Februari buat anak-anak muda, adik-adik kita yang biasanya cuma jagoan pencet-pencet segala macam. Yo. Ya, saya rasa tanggal 14 Februari nanti adalah hari bersejarah untuk Indonesia. Satu hari tersebut bukan hanya akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan, tapi nasib Indonesia 20-30 tahun ke depan, yang tidak hanya akan mengimpact diri teman-teman masing-masing, tapi juga akan mengimpact anak-anak dan cucu-cucu dari teman-teman sekalian. Kita bermimpi suatu saat nanti kita akan sangat bangga menyebut diri kita sebagai orang Indonesia, karena kita tahu negara kita adalah negara yang maju. Hari ini kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang kaya, itu sudah tidak terbantahkan. Tetapi kita belum menjadi sebuah negara yang maju. Dan mimpi kita adalah kita dapat menjadi negara yang maju sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia, dan dapat memainkan peran aktif dalam menentukan arah perkembangan global ini seperti apa. Saya rasa itu pesan dari saya. Thank you banget. Tepuk tangan dong buat narasumber kita, Natasha. Oke, saatnya ini gue pengen ngobrol, setelah kita closing gue pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Astrio nih. Iya, ini kita jadi reminder waktu. Iya, nambah wawasan. Soalnya banyak banget iklan mau masuk, ini kan total ininya belum tambah iklan bisa 3 jam. Karena banyak sponsor yang masuk di sini. Ternyata ada banyak banget kan minuman-minuman yang tidak kelihatan. Nggak bercanda, guys. Hanya yang memilih nomor 2 yang bisa melihat. Oke, itu aja. Gue Handsome Abe dan juga ada Natasha. Thank you Kak Astrio. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai jumpa lagi di podcast Anti Golput, karena golput itu gak asik.